Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Mengapa topik ini penting? Karena di pasar, harga dan kuantitas selalu bergerak. Nah, pertanyaannya, seberapa besar sih pergerakannya? Inilah yang dijawab oleh konsep elastisitas. Secara inti, elastisitas mengukur seberapa besar persentase perubahan pada suatu variabel sebagai respon terhadap suatu persentase perubahan pada variabel lain. Keunggulan dari konsep ini adalah elastisitas merupakan alat ukur yang menghilangkan unit, satuan mata uang atau jumlah, sehingga memungkinkan perbandingan yang bermakna. Secara matematis, rumus umum elastisitas selalu sama, yaitu elastisitas sama dengan perubahan variabel hasil dibagi perubahan variabel penyebab. Baik, kita mulai dengan yang paling dasar, yaitu ada definisi elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan, atau yang biasa kita singkat dengan PED, adalah ukuran yang menunjukkan seberapa responsif atau sensitif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang tersebut. Nah, singkatnya ini tuh mengukur persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pada harga. Rumus dari PED sendiri yaitu perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan perubahan harga. Nilai numerik PED biasanya dihitung dalam nilai absolut, menentukan jenis elastisitas dan dampaknya terhadap pendapatan total penjual. Yang pertama ada jika nilai PED lebih dari 1, maka termasuk ke dalam jenis elastisitas elastis. Artinya, permintaan sangat responsif terhadap perubahan harga. Dampak kenaikan harga, maka TR akan turun. Kenaikan harga menyebabkan penurunan permintaan yang lebih besar. Contohnya, air dalam kemasan. Jika harga merek A naik 10%, maka konsumen mudah beralih ke merek B atau C, karena barang ini kan banyak substitusinya ya, banyak penggantinya. Dampaknya, kuantitas permintaan merek A akan turun lebih dari 10%. Lalu yang kedua, jika nilai PED kurang dari 1, maka termasuk dalam jenis elastisitas inelastis. Artinya, permintaan kurang responsif terhadap perubahan harga. Dampak kenaikan harga tersebut, maka TR akan naik. Kenaikan harga menyebabkan penurunan permintaan yang lebih kecil. Contoh barangnya adalah bensin. Jika harga bensin naik 15%, konsumen kan tetap harus berpergian, sehingga harus tetap membeli bensin tersebut karena tidak ada pengganti yang cepat. Dampaknya, kuantitas permintaan turun kurang dari 15%. Dan yang terakhir, jika nilai PED sama dengan 1, termasuk ke dalam jenis elastisitas uniter elastis. Artinya, perubahan harga sama persis dengan perubahan kuantitas yang diminta. Dan dampaknya kenaikan harga terhadap TR adalah TR tidak berubah. Ada 2 poin penting yang harus dicatat. Yang pertama, jika permintaan elastis, produsen harus berhati-hati menaikkan harga karena akan kehilangan banyak pelanggan. Yang kedua, jika barang inelastis, produsen memiliki kekuatan untuk menaikkan harga karena pelanggan tidak akan mengurangi pembeliannya secara signifikan. Contoh, barang kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selanjutnya, ada faktor penentu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu. Yang pertama, ada ketersediaan barang pengganti atau substitusi. Jika barang tersebut banyak substitusinya, permintaan cenderung elastis. Jika barang A naik, konsumen bisa dengan mudah beralih ke barang B yang fungsinya sama dan harganya tetap. Contoh, merek kopi tertentu. Jika barang tersebut sedikit substitusinya, permintaan cenderung inelastis. Jika harga barang tersebut naik, konsumen tidak punya banyak pilihan selain tetap membelinya. Contohnya, listrik, bensin, dan obat-obatan khusus.
Yang kedua ada sifat kebutuhan. Kebutuhan pokok atau primer, permintaannya cenderung inelastis. Konsumen akan tetap membeli meskipun harganya naik, karena sangat penting untuk kelangsungan hidup. Contohnya, beras, garam, dan lain-lain. Barang mewah atau sekunder, permintaannya cenderung elastis. Konsumen dapat dengan mudah menunda atau membatalkan pembelian jika harganya naik. Contohnya, perhiasan dan mobil sport. Dan yang ketiga, ada presentase pendapatan yang dibelanjakan. Jika presentase besar, permintaannya cenderung elastis. Barang yang harganya merupakan porsi besar dari total pendapatan seperti mobil atau rumah akan membuat konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga. Jika presentase kecil, permintaannya cenderung inelastis. Barang yang harganya murah dan hanya menghabiskan sedikit dari pendapatan, seperti korek api atau permen, tidak akan terlalu memengaruhi keputusan pembelian meskipun harganya naik. Selanjutnya ada elastisitas pendapatan. Selain harga, respon konsumen juga diukur terhadap pendapatan melalui elastisitas pendapatan. Ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa responsif jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan pendapatan konsumen. Elastisitas pendapatan atau yang biasa disingkat dengan YED memiliki rumus E1 sama dengan perubahan kuantitas yang diminta dibagi perubahan pendapatan. Nilai YED sangat penting karena digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu barang termasuk ke dalam barang normal atau barang inferior. Yang pertama, jika nilai YED lebih besar dari 0 dan tandanya adalah positif, termasuk dalam jenis barang normal. Interpretasinya, jika pendapatan naik, permintaan akan meningkat. Yang kedua, jika 0 kurang dari YED dan YED kurang dari 1, tandanya positif, termasuk dalam jenis barang kebutuhan pokok. Interpretasinya, jika permintaan naik, tetapi kenaikannya lebih kecil dari kenaikan pendapatan, maka kurang sensitif. Yang ketiga, jika YED lebih dari 1, tandanya positif, termasuk dalam jenis barang mewah atau superior. Interpretasinya, jika permintaan naik dan kenaikannya lebih besar dari kenaikan pendapatan, maka sangat sensitif. Dan yang empat atau yang terakhir, jika YED kurang dari 0, tandanya negatif, termasuk dalam jenis barang inferior. Interpretasinya, jika pendapatan naik, permintaan barang ini menurun. Contohnya, konsumen beralih dari mie instan ke makanan siap saji yang lebih mahal. Interpretasinya, jika pendapatan naik, permintaan barang ini akan menurun. Contohnya, konsumen beralih dari mie instan ke makanan siap saji yang lebih mahal. Selanjutnya adalah elastisitas silang. Apa sih elastisitas silang itu? Nah, elastisitas silang adalah ukuran yang menunjukkan seberapa responsif jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang lain yang terkait. Elastisitas silang atau yang biasa disingkat dengan XED digunakan untuk menentukan apakah dua barang memiliki hubungan sebagai barang substitusi atau barang komplementer. XED memiliki rumus EAB sama dengan perubahan kuantitas yang diminta barang A dibagi dengan perubahan harga dari barang B. Nilai XED bisa positif atau negatif, dan tanda inilah yang menentukan hubungan antar barang. Yang pertama, jika XED lebih dari 0 dan tandanya positif, hubungan barang tersebut adalah barang substitusi atau barang pengganti. Interpretasinya, jika harga barang B naik, permintaan barang A akan meningkat. Contohnya, kopi dan teh. Jika harga kopi naik, konsumen akan beralih ke teh, sehingga permintaan teh akan naik. Sebelumnya mohon maaf, yang nomor 2 ini ada kekeliruan
dalam pengetikan yaitu seharusnya tandanya negatif. Jadi jika XED kurang dari 0, tandanya negatif, hubungan barang tersebut adalah barang komplementer atau pelengkap. Interpretasinya, jika harga barang B naik, permintaan barang A akan menurun. Contohnya, mobil dengan bensin. Jika harga bensin naik, biaya operasional mobil jadi mahal, sehingga permintaan mobil yang merupakan pelengkap bensin akan turun. Yang ketiga, jika XED sama dengan 0, hubungan barang tersebut adalah barang netral atau tidak terkait. Jika harga barang B tidak memengaruhi permintaan barang A, kita ambil contoh dua barang yang tidak saling memengaruhi. Contohnya, sepatu dan garam. Selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar responsif atau sensitif jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen terhadap perubahan harga barang tersebut. Jadi, singkatnya, ini mengukur seberapa cepat dan seberapa besar produsen dapat menyesuaikan produksinya ketika harga pasar berubah. Elastisitas penawaran atau yang biasa disingkat dengan PES mempunyai rumus PES sama dengan perubahan kuantitas yang ditawarkan dibagi dengan perubahan harga. Nilai numerik PES menentukan jenis elastisitas penawaran. Yang pertama ada elastis. Penawaran sangat responsif terhadap perubahan harga. Interpretasinya, produsen dapat dengan mudah meningkatkan produksi saat harga naik. Yang kedua ada inelastis. Penawaran kurang responsif terhadap perubahan harga. Interpretasinya, produsen kesulitan meningkatkan produksi saat harga naik. Yang ketiga, ada uniter elastis. Perubahan harga sama persis dengan perubahan kuantitas yang ditawarkan. Interpretasinya, perubahan persentase output sama dengan perubahan persentase harga. Yang keempat, ada sempurna elastis, yaitu penawaran sangat sensitif. Pada harga tertentu, kuantitas tak terhingga dapat ditawarkan. Yang terakhir, ada sempurna inelastis, yaitu penawaran tidak sensitif sama sekali. Interpretasinya, kuantitas yang ditawarkan tidak berubah berapapun harga yang berubah. Contohnya adalah karya seni yang langka. Selanjutnya ada faktor penentu elastisitas penawaran. Yang pertama ada jangka waktu produksi, yang kedua ada kemudahan penyimpanan, dan yang ketiga ada ketersediaan faktor produksi. Jangka waktu produksi. Jika jangkauannya pendek, penawaran cenderung inelastis, karena kapasitas produksi seperti pabrik atau mesin bersifat tetap. Jika jangka waktunya panjang, penawaran cenderung elastis, karena produsen mempunyai waktu untuk membangun pabrik baru, merekrut kerja, dan menyesuaikan seluruh kapasitas. Yang kedua ada kemudahan penyimpanan. Barang yang mudah disimpan seperti gandum cenderung lebih elastis, karena stok bisa dikeluarkan saat harga naik. Barang yang cepat rusak seperti buah-buahan segar cenderung inelastis. Selanjutnya adalah peran elastisitas dalam pengambilan keputusan harga. Peran utama elastisitas, terutama elastisitas harga permintaan atau yang biasa disebut dengan PED, dalam pengambilan keputusan harga adalah untuk memaksimalkan pendapatan total atau total revenue atau TR dan memperkirakan dampak dari perubahan harga tersebut. Selanjutnya ada strategi harga berdasarkan elastisitas. Yang pertama ada permintaan elastis. Artinya, konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga. Penurunan harga kecil akan meningkatkan kuantitas permintaan secara signifikan. Jika harga dinaikkan, TR akan turun. Dan jika harga diturunkan, TR akan naik. Berlaku untuk barang yang memiliki banyak pengganti atau substitusi atau barang mewah. Yang kedua ada permintaan inelastis, yaitu konsumen kurang sensitif terhadap perubahan harga. Kuantitas yang diminta hanya sedikit berubah saat harga naik.
Jika harga dinaikkan, TR akan naik. Penurunan permintaannya tuh kecil. Dan jika harga diturunkan, TR akan turun. Berlaku untuk barang kebutuhan pokok, barang yang tidak memiliki pengganti dekat, misalnya listrik, atau barang dengan nilai presentasi kecil dari anggaran konsumen. Dan yang terakhir adalah permintaan elastisitas uniter. Perubahan presentase harga sama dengan perubahan presentase kuantitas permintaan. Perubahan harga tidak akan mempengaruhi pendapatan total. Produsen mungkin fokus pada efisiensi biaya atau strategi non-harga lainnya. Peran lain dari elastisitas yang pertama adalah diferensiasi harga. Perusahaan dapat menetapkan harga yang berbeda untuk kelompok konsumen yang berbeda berdasarkan elastisitas mereka. Konsumen dengan permintaan inelastis akan dikenakan harga yang lebih tinggi. Yang kedua adalah forecasting penjualan. Dengan mengetahui nilai PED, perusahaan dapat memprediksi secara kuantitatif seberapa besar volume penjualan yang akan hilang atau didapatkan jika harga diubah sebesar persentase tertentu. Selanjutnya adalah implikasi elastisitas dalam kebijakan publik dan bisnis. Yang pertama adalah implikasi dalam kebijakan publik atau pemerintah. Pemerintah menggunakan konsep elastisitas untuk memprediksi hasil dari kebijakan pajak, subsidi, dan intervensi pasar lainnya. Yang pertama ada pajak, yaitu cukai dan PPN. Pemerintah cenderung mengenakan pajak tinggi, cukai, pada barang permintaan inelastis, misalnya rokok dan bensin. Karena permintaan konsumen tidak banyak berkurang, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan pajak yang tinggi tanpa mengurangi penjualan secara drastis. Jika pajak dikenakan pada barang elastis, kenaikan harga akan menyebabkan penurunan besar pada kuantitas yang diminta, sehingga pendapatan pajak menjadi rendah dan dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan di sektor tersebut. Yang kedua ada subsidi dan batas harga. Untuk barang kebutuhan pokok yang cenderung inelastis, subsidi akan memastikan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tanpa menyebabkan lonjakan permintaan yang tidak terkendali. Elastisitas membantu memprediksi dampak batas harga minimum, misalnya upah minimum, atau batas harga maksimum, harga eceran tertinggi atau HET, terhadap surplus dan kelangkaan di pasar. Yang ketiga, ada kebijakan sosial. Pemerintah sering berusaha membuat permintaan untuk perilaku yang merugikan, misalnya merokok, minuman beralkohol, menjadi lebih elastis dari waktu ke waktu melalui kampanye kesadaran. Ini berarti, ketika harga dinaikkan melalui pajak, konsumen lebih mungkin untuk berhenti atau mengurangi konsumsi. Yang kedua, ada implikasi dalam keputusan bisnis atau perusahaan. Peran utama elastisitas dalam bisnis adalah untuk menetapkan harga, merencanakan produksi, dan memaksimumkan pendapatan seperti apa yang dibahas sebelumnya. Yang pertama ada strategi penetapan harga. Perusahaan menggunakan elastisitas harga permintaan atau PED untuk menentukan apakah mereka harus menaikkan atau menurunkan harga demi memaksimalkan pendapatan total. Elastisitas juga menjelaskan kapan diskon untuk menurunkan harga akan efektif, yaitu hanya untuk produk dengan permintaan elastis. Yang kedua ada segmentasi pasar. Perusahaan dapat menggunakan diferensiasi harga dengan mengidentifikasi segmen pelanggan yang memiliki elastisitas berbeda, misalnya turis versus penduduk lokal. Pelanggan dengan permintaan yang lebih inelastis atau kurang sensitif dapat dikenakan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga ada perencanaan produksi. Elastisitas penawaran atau yang biasa disebut dengan PES memberitahu perusahaan seberapa cepat mereka harus merespon perubahan harga. Jika penawaran inelastis, perusahaan tahu bahwa mereka tidak dapat segera meningkatkan produksi saat harga naik.
dan harus merencanakan peningkatan kapasitas dalam jangka panjang. Dan elastisitas pendapatan atau YED digunakan untuk merencanakan lini produk. Selama masa pertumbuhan ekonomi, pendapatan naik, perusahaan akan memfokuskan investasi pada barang mewah. Dan yang terakhir adalah analisis kompetitor. Elastisitas silang atau XED digunakan untuk memantau pesaing. Nilai XED yang tinggi dan positif menunjukkan bahwa produk perusahaan sangat insensitif terhadap harga pesaing. Ini menjadi sinyal untuk perang harga atau untuk mencari cara agar produk menjadi kurang substitusi. Hubungan elastisitas dengan perilaku konsumen. Elastisitas mengukur bagaimana konsumen bereaksi atau berperilaku terhadap insentif ekonomi, perubahan harga, atau pendapatan. Yang pertama ada respon terhadap perubahan harga. Jika barang itu elastis, maka konsumen mencari alternatif atau pengganti. Jika harga naik, konsumen akan cepat beralih karena merasa ada banyak pilihan lain yang memuaskan kebutuhan yang sama, seperti merek deterjen atau makanan di restoran. Jika barang tersebut inelastis, konsumen akan tetap membeli meskipun harga naik. Hal ini mencerminkan perilaku ketergantungan atau persepsi bahwa barang tersebut sangat penting dan sulit dicari penggantinya. Contohnya adalah obat-obatan penting dan bensin. Yang kedua ada respon terhadap ketersediaan barang pengganti. Perilaku mencari barang pengganti adalah penentu utama elastisitas. Jika konsumen secara rutin membandingkan harga dan mudah berpindah antar merek, permintaan barang tersebut akan elastis. Itu termasuk dalam contoh perilaku rasional. Poin kedua, jika konsumen memiliki loyalitas merek yang tinggi atau tidak punya pilihan lain, permintaan cenderung inelastis. Yang ketiga adalah respon terhadap perubahan pendapatan. YED menunjukkan prioritas dan upgrading perilaku konsumen seiring perubahan daya beli. Yang pertama ada barang inferior. Konsumen meninggalkan barang ini ketika pendapatan mereka naik, beralih ke pilihan yang dianggap lebih berkualitas. Ada juga barang mewah, yaitu konsumen meningkatkan pembelian barang ini secara signifikan ketika pendapatan naik, mencerminkan perilaku reward atau peningkatan status. Jadi kesimpulan dari presentasi saya adalah elastisitas adalah alat ukur perilaku pasar yang esensial. Ini adalah konsep sentral yang mengukur seberapa responsif satu variabel seperti kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan variabel lain seperti harga atau pendapatan. 3 pilar permintaan yaitu elastisitas harga permintaan atau PED yang mengukur sensitivitas kuantitas terhadap harga barang itu sendiri. Nilai ini menentukan strategi harga. Jika PED lebih besar dari 1, yaitu barang elastis, menaikkan harga akan menurunkan pendapatan total. Dan jika PED kurang dari 1, barang itu inelastis, menaikkan harga akan meningkatkan pendapatan total. Elastisitas pendapatan atau yang biasa disingkat dengan YED mengklasifikasikan barang normal, kebutuhan pokok, mewah, atau inferior berdasarkan respon permintaan terhadap perubahan pendapatan konsumen. Elastisitas silang atau yang biasa disingkat dengan XED mengidentifikasi hubungan antar barang, substitusi atau komplementer berdasarkan respon permintaan barang A terhadap perubahan barang B. Penawaran dan implikasi strategis. Di sisi produsen, elastisitas penawaran mengukur seberapa cepat dan seberapa besar produsen dapat menyesuaikan produksi mereka saat harga berubah, yang sangat dipengaruhi oleh jangka waktu produksi dan ketersediaan faktor produksi. Implikasinya juga sangat luas. Dalam bisnis, pemahaman elastisitas adalah kunci untuk memaksimalkan pendapatan total
dan panduan dalam segmentasi pasar, serta analisis kompetitor. Dalam kebijakan publik, pemerintah menggunakannya untuk memprediksi hasil dari pajak, subsidi, dan intervensi pasar lainnya. Dengan memahami sensitivitas permintaan dan penawaran, kita dapat membuat keputusan harga yang terinformasi, memaksimalkan pendapatan, dan merumuskan kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa elastisitas adalah kunci untuk membaca dan memenangkan persaingan pasar.